warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi Syu'abul Iman dengan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Baik, terima kasih. Untuk mengawali kegiatan ini, Ibu minta dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan. Attention please. Yes. Before we are starting, let's try together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan diawali dengan doa. Ya, semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Yang tidak masuk ada Rani. Rani, kenapa? Rani itu dispen katanya. Dispen. Oke. Terus Mayang. Step. Mayang, Mayang Alfa. Mayang Alfa. Stefi juga Alfa. Sama kita kecil. Oke. Kemudian sudah? Sudah terus. Ya. Citra. Oh ya Citra. Oh iya. Citra kenapa? Izin. Oh, Citra izin. Oke. Kadang-kadang menjadi apa? Baik. Tidak ada yang sakit ya? Ya, ini semuanya izin. Kemudian nanti besok bisa berangkat kembali ke sekolah sehingga tidak tertinggal dengan mata pelajaran, ya. Dan tidak ada yang sakit ya. Untuk yang izin karena ada keperluan keluarga, mudah-mudahan urusannya dilancarkan dan besok bisa kembali ke sekolah ya. Baik, nah untuk hari ini ya kita akan membahas bab 2 yaitu tentang Syu'abul Iman. Syu'abul Iman yaitu cabang-cabang Iman, ya. Coba Ibu tanya. Kalian masih ingat tidak materi tentang iman pada saat kalian SD atau SMP? Masih ingat kan apa itu iman? Ya, secara bahasa iman itu adalah percaya. Nah, Ibu tanya yang bisa menjawab iman menurut istilah. Saya, Bu. Ya, baik kali. Jadi iman menurut istilah yaitu ya. meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Oke, baik. Jadi iman itu menurut istilah meyakini Dalam hati, dengan hati, ya, diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan perbuatan. Nah, ketiga cabang itu ya tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Ya, oke. Belum dikatakan iman kalau tiga-tiganya belum dilaksanakan. Hanya meyakininya saja dalam hati belum. Ya, lisannya saja tidak. Tetapi kalau sudah ketiga-tiganya diamalkan dengan perbuatan, maka itu yang disebut dengan iman. Kemudian yang
kehidupan sehari-hari. Ibu. Ya, baik. Penting sekali karena tidak hanya meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, tetapi harus diiringi dengan perbuatan. Oke. Contohnya seperti menjalankan sholat, karena perbuatan tersebut bisa membuktikan keimanan seseorang. Oke, ya itu. Ya, ini sampai ke barat-baratan seseorang. Siapa tadi namanya? Yesus. Nah, yes. Luar biasa ya jawabannya. Tadi masih mengingat materi pada saat SD ya. Iya. SD, SMP. Nah ini terus apa namanya berkembang ya, karena itu adalah dasar dari pelajaran PAI ya. Nah itu. Oke. Selanjutnya apa itu yang disebut dengan suatu ilmu atau macam-macamnya atau cabang-cabangnya ya. Jadi cabang iman itu tadi ada yang berkaitan dengan lisan ya, kemudian berkaitan dengan hati. Nah, ini iman yang berkaitan dengan hati atau akidah. Baik anak-anak, ini tujuan pembelajaran memahami dan belajar tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman, yaitu siswa memiliki kemampuan pemahaman yang mendalam tentang cabang-cabang iman, kemudian serta mampu ya atau memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tidak hanya memiliki kecerdasan secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan mampu menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, harapannya adalah peserta didik dapat menjadi generasi muda yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Minimalnya buat masyarakat sekitar lah, kalau negara terlalu jauh. Ya, baik, bisa dipahami tujuan pembelajarannya. Jadi cabang iman itu tadi ada yang berkaitan dengan lisan, ya. Kemudian berkaitan dengan hati. Nah, ini iman yang berkaitan dengan hati atau akidah, ya, yaitu meyakini dengan sepenuh hati. Apa yang kita yakini yaitu tentang Allah ya. Nah, di pelajaran SMP atau SD kalian ingat ya apa rukun iman? Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Satu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasulullah, kemudian hari kiamat atau hari akhir, kemudian iman kepada qada dan qadar. Nah, ini harus selalu diingat ya, karena itu menjadi rukun. Ya, kalau rukun itu wajib, berarti wajib dilaksanakan. Kalau tidak ada salah satunya maka tidak sah. Ya. Nah, yang berkaitan dengan hati apa saja? Nah, yang 6 tadi ya, itu adanya di hati, ya, adanya di hati. Kemudian dalil tentang iman berdasarkan hati. Coba yang bisa membacakan dalilnya, surat Al-Baqarah ayat 136. Saya Bu. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbi'ti wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Tadi ada yang salah pada kalimat wal as. Baik, ini dalil yang berkaitan dengan cabang iman yang berkaitan dengan hati, ya. Apa saja di sini tadi sudah dijelaskan?
Kemudian yang kedua, iman berdasarkan atau yang berkaitan dengan lisan. Ya, apa lisan? Ucapan atau yang keluar dari mulut. Baik. Nah, ini ya kalimat yang baik. Membaca kitab Al-Qur'an adanya di mana? Di mulut, ya. Kemudian belajar menuntut ilmu di mulut, bukan di hati ya. Kemudian mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dalilnya nakli ya, bukan dalil akli. Nakli itu yang sumbernya dari Al-Qur'an, bukan hadis. Kalau hadis akli. Ya. Oke, jadi ini sangat kuat. Kemudian yang ketiga, iman berdasarkan perbuatan, ya. Berarti yang digunakan adalah seluruh anggota tubuh. Nah, ini cabangnya ada apa saja? Di antaranya bersuci, ya, kemudian menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, kemudian bersedekah, yang berkaitan dengan seluruh anggota tubuh, ya, bukan hanya hatinya, mulutnya, tetapi anggota tubuhnya dia menggerakkan untuk mengamalkan ibadah, ya, dan melaksanakan perbuatan yang baik. Setelah kalian menyimak materinya, sekarang Ibu berikan atau bagikan LKPD-nya, kemudian kalian buat kelompok menjadi 3, ya, untuk mendiskusikan materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, ini Ibu bagikan, silakan kalian buat kelompoknya menjadi 3 bagian, ya, diambil dari absen saja ya. Yuk, silakan berkelompok, ya. Baik, adakah yang mau maju terlebih dahulu atau mau berurutan? Berurutan. Silakan dimulai dengan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas dan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami
yang bertemakan cabang Syu'abul Iman. Apa sih namanya? Yang berkaitan tentang niat ataupun hati. Salah satunya yaitu sikap tawakal. Nah, jadi tawakal ini berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut tujuannya. Yang pertama, untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Yang kedua, menurunkan kecemasan dan stres. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, membantu menghadapi kesulitan dan tantangan. Yang kelima, menumbuh kembangkan akan kelemahan diri kita. Lalu ada dampak positif dari sikap tawakal. Dampak positif yang kita peroleh apabila kita mau membiasakan perilaku tawakal kepada Allah SWT adalah meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha Allah SWT, mengurangi kejahatan dan tindak kriminal, memperoleh keteguhan hati, menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah. Untuk contoh sikap tawakal itu ada 5, yaitu selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan sesuatu dengan ikhlas, sabar ketika dihadapkan ujian, dan yang terakhir ada tidak berkeluh kesah dan gelisah ketika berusaha dan berikhtiar. Jadi kesimpulan dari materi tentang tawakal adalah bahwa tawakal merupakan sikap berserah diri kepada Allah. Setelah berusaha sebaik mungkin, tawakal bukan berarti pasif dan hanya mengandalkan nasib, melainkan memadukan usaha semaksimal dengan keyakinan bahwa hasil akhirnya ada di tangan Allah. Sikap ini mengajarkan seseorang untuk tetap tenang dan ikhlas menerima apapun hasilnya, karena mereka percaya bahwa apa yang ditentukan oleh Allah adalah yang terbaik dari mereka. Tawakal juga menguatkan mental seseorang dalam menghadapi kesulitan dan menjaga keseimbangan antara usaha dan kepastian. Sekian dari kelompok kita, terima kasih. Ya, itu dia hasil diskusi dari kelompok 1 yang menjelaskan tentang sikap tawakal. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman kelompok lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana cara menerapkan sikap tawakal dalam diri kita ketika menghadapi suatu musibah, misalnya bencana alam seperti banjir, kehilangan dari salah satu keluarga kita? Terima kasih. Sama-sama. Kembali ada lagi nggak? Saya izin bertanya, hikmah apa yang bisa kita ambil dari orang yang bersikap tawakal? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya kepada kelompok 1. Sebelum menjawab pertanyaan dari teman-teman, kami akan mendiskusikan jawaban untuk pertanyaan yang kalian berikan kepada kami. Sini yuk. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Jadi, ketika kita menghadapi suatu musibah, tawakal dapat mengajarkan kita untuk menerima kenyataan dengan sabar dan tidak menyalahkan keadaan. Kita dapat berserah diri kepada Allah, ikhlas dan meminta pertolongan kepadanya. Dan segala sesuatu yang menimpa kita berasal dari Yang Maha Kuasa, serta kita harus menerima dengan lapang dada. Karena setiap kejadian ada pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik. Terima kasih. Selanjutnya, baik, terima kasih pertanyaannya. Saya menjawab. Pelajaran atau hikmah yang dapat dipetik dari perilaku tersebut yaitu 1. Ketenangan batin, 2. Mengurangi beban mental, 3. Meningkatkan keimanan, 4. Membangun kesabaran, 5. Menghindari kesombongan. Terima kasih. Itu dia jawaban dari kelompok kami untuk teman-teman yang bertanya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 2 dipersilakan. Silakan maju, geng. Kasihan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai syu'abul iman atau cabang iman secara lisan yang berkaitan dengan kalimat thayyibah. Cabang iman yang terkait dengan lisan tidak hanya menuntut kita untuk mengucapkan hal-hal yang baik, tetapi juga menjaga lisan dari perkataan yang buruk dan merugikan orang lain. Kalimat thayyibah dalam konteks syu'abul iman merajuk pada perkataan yang baik yang berasal dari keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajuk ucapan zikir, pujian serta doa-doa kepada Allah yang mendatangkan manfaat dan keberkahan dalam kehidupan. Dalam cabang-cabang iman, kalimat thayyibah termasuk salah satu bentuk amal yang mencerminkan keimanan seseorang, dan salah satu cabangnya adalah ucapan yang baik. Contoh kalimat thayyibah dalam pengamalan iman antara lainnya la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah kalimat tauhid yang menjadi landasan iman seorang muslim. Subhanallah, maha suci Allah, bentuk pengakuan akan kesucian dan keagungan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ucapan syukur. Allahu Akbar, Allah maha besar, mengakui kebesaran Allah. Astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, bentuk permohonan ampun, pengakuan dosa. Seseorang dalam kehidupan sehari-harinya sering mengucap kata-kata kasar atau negatif, baik dalam kondisi marah atau tidak sadar. Hal ini menjadi kebiasaan yang merusak hubungan dengan orang asing di sekitarnya dan mencerminkan perilaku yang tidak sesuai dengan iman. Solusinya yaitu dengan menggantikan ucapan kasar dengan zikir atau pujian. Usahakan menggantinya dengan zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, atau Allahu Akbar. Membiasakan mengucapkan salam, mendoakan orang lain dengan barakallah, jazakallah khair, atau semoga Allah merahmatimu. Dalam interaksi sosial, ucapan-ucapan ini akan memperkuat hubungan sosial dan memberikan keberkahan dalam kehidupan. Dengan langkah-langkah ini, seseorang dapat mengurangi kebiasaan berkata kasar, menggantinya dengan kalimat thayyibah, dan menjadikan ucapan sebagai bagian dari pengalaman iman yang sempurna. Baik, dari yang sudah dibacakan, apakah ada pertanyaan? Bagaimana cara menasihati tentang yang suka bergosip tanpa menimbulkan konflik? Terima kasih. Baik, ada lagi yang bertanya? Saya. Bagaimana cara menjaga lisan dalam situasi ketika seseorang merasa marah atau tertekan? Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyakan, izinkan kami untuk berdiskusi mengenai untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tadi kedengaran ya? Uang kamu jangan Umi. sama 3. Oke, sudah, silakan dijawab. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu sebaiknya nasihati dengan pribadi dan lembut, sampaikan dengan bijak bahwa menjaga lisan penting dalam menjaga keharmonisan, dan beri contoh positif tanpa menghakimi. Itu aja ya jawaban dari saya. Sekian. Terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengendalikan amarah dengan diam sejenak atau berzikir dapat membantu menjaga lisan dari ucapan yang buruk. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan untuk berwudu atau duduk saat marah agar bisa meredakan emosi. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekian. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari kami. Terima kasih.
atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, duduk kembali. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang iman perbuatan yang bertemakan menegakkan sholat. Cabang iman melalui perbuatan adalah amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh umat Islam yang mengaku beriman. Cabang iman perbuatan yang berkaitan dengan menegakkan sholat adalah mendirikan sholat, fardu, sholat sunnah, dan mengqadha sholat. Sholat merupakan sarana utama untuk menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap sujud dan ruku, seorang muslim merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta, merasakan kehadirannya, serta mengungkapkan rasa tunduk dan syukur. Sholat mengajarkan umat muslim untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menegakkan sholat. 1. Memenuhi syarat, rukun, kewajiban, sunnah, dan adab sholat. 2. Menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. 3. Mengerjakan sholat dengan sempurna, baik ketika berdiri, rukuk, maupun sujud. 4. Menyempurnakan bacaan sholat. 5. Membiarkan sholat memengaruhi seluruh perilaku sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Maka siapa yang mendirikan sholat berarti ia menegakkan sendi-sendi agama, dan siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah meruntuhkan sendi-sendi agama." Ada berapa hikmah sholat yang perlu diketahui setiap muslim, yaitu yang pertama, mencegah dari perbuatan mungkar. Yang kedua, mendidik menjadi pribadi yang disiplin. Yang ketiga, melatih menjadi pribadi yang tangguh. Yang keempat, meninggikan derajat. Yang kelima, membersihkan kesalahan dan dosa. Dan yang keenam, meraih pertolongan Allah. Kesimpulannya, menegakkan sholat bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, tetapi juga merupakan investasi untuk meraih ketenangan, kebahagiaan, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, semisal saya sedang dalam perjalanan menggunakan kereta, lalu datang waktu sholat tapi di dalam kereta tidak memungkinkan untuk berwudu karena air terbatas dan nggak tahu arah kiblat, cara untuk melakukan sholat gimana? Terima kasih yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan kelompok kami menjawab. Karena keterbatasan air wudhu bisa diganti dengan tayamum. Caranya membaca niat tayamum dalam hati, usapkan kedua tangan pada tanah atau debu yang suci, lalu usapan pada wajah dan kepala. Jika kamu tidak mengetahui arah kiblat, kamu bisa mengira-ngira arah kiblat dengan melihat matahari. Kalau matahari berada di sebelah timur, maka kiblat berada di barat. Kalau matahari di sebelah barat, maka kiblat berada di sebelah timur. Dan jika matahari berada di atas kepala, maka kiblat berada di selatan. Saya izin menambahkan ya. Namun kalau misalnya kalian masih ragu menghadap ke arah mana, kalian bisa lebih meyakini arah yang mendekati ke arah kiblat. Jika kalian merasa sholatnya tidak sempurna karena kondisi yang tidak memungkinkan, kalian bisa mengkodo sholat tersebut setelah sampai di tempat yang mungkin untuk berwudu dan menuntaskan arah kiblat dengan pasti. Walaupun begitu, sholat tetap wajib dilakukan meskipun dalam keadaan sulit sekalipun. Sekian jawaban dan presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah melaksanakan diskusi dengan berkelompok dan mempresentasikan. Tepuk tangan untuk kalian dulu.
good. Ya, diskusinya luar biasa dan presentasinya sangat baik. Ya, di sini Ibu akan memberikan evaluasi dan kemudian dilanjut dengan refleksi ya. Untuk tadi apakah kalian sudah memahami apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian? Paham. Ya, paham. Oke. Oke, baik anak-anak. Silakan refleksikan dari pembelajaran yang sudah kalian dapatkan tadi melalui berdiskusi dan mempresentasikan. Ibu Mita dari kelompok 1 dulu, silakan. Yaitu yang pertama, tawakal itu kan artinya berserah diri ya Bu ya. Ya. Nah, akan tetapi kata berserah di sini tuh bukan hanya pasrah saja Bu, akan tetapi diiringi dengan usaha dan tindakan. Juga bersabar serta menerima apapun hasilnya, karena setiap kejadian yang datang menimpa kita tuh pasti udah ada hikmah di balik itu semua gitu. Oke, baik. Itu yang disebut dengan tawakal ya. Ya. Oke, selanjutnya dari kelompok 2. Ya, silakan. Yang saya dapatkan apalagi pada generasi-generasi sekarang ya Bu, para remaja kebanyakan itu kalau sedang emosi itu suka berkata kasar atau menggebu-gebu gitu. Padahal dari materi yang kelompok 2 cari dan kelompok 2 dapat itu bahwasannya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalau kita marah itu lebih baik diam daripada berkata kasar, dan bisa meredakannya dengan memperbanyak zikir serta mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Oke, baik, bagus ya. Jadi itu makna dari kalimat lebih baik berkata baik atau lebih baik diam daripada berkata kasar ya. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Jadi dari yang tadi udah disampaikan sama kelompok 3 tuh, sholat itu kan tiang agama seperti yang sudah disampaikan, jadi nggak boleh ditinggalin. Dan sholat juga lebih baik di rukso daripada di kodok, karena rukso tuh merupakan keringanan, karena dalam aturannya sholat tuh sebenarnya nggak boleh di kodok, tapi boleh digabungkan. Itu pun kalau dalam keadaan mendesak aja. Ya, gitu. Baik, karena tadi pertanyaannya adalah ketika di perjalanan sholat dalam perjalanan ya, itu pun dalam kereta atau pesawat ya. Nah, kemudian juga bagaimana cara menentukan kiblat ya? Cara menentukan kiblat. Baik, kalau dalam kondisi darurat seperti itu, apalagi di dalam kereta, misalnya kendalanya adalah tidak adanya air ya, karena terbatas di dalam kereta. Nah, kemudian juga menentukan kiblat. Nah, sebetulnya boleh sholat di dalam kereta tanpa harus meragukan kiblatnya bagaimana. Kan tidak mungkin kita meminta kepada masinis atau apa tuh supirnya kereta tuh? Iya, masinis ya. Masa Pak berhenti dulu, saya mau sholat, kan tidak. Ya, jadi boleh melakukan sholat dalam di dalam kereta dengan cara apa? Duduk seperti biasa menggunakan mukena, kemudian tanpa meragukan kiblatnya bagaimana. Kamu tidak perlu goyang-goyang begini kiblatnya karena keretanya madep sini, kemudian kamu muter lagi gitu, tidak. Kamu tetap pokoknya yakin bahwa itu, karena kiblat Allah itu sebetulnya bukan tidak mesti menghadap. Di dalam kereta pun dengan tidak meragukan ke sana kita sudah menghadap kiblat, dan posisinya adalah duduk, tidak mesti berdiri. Nanti kalau berdiri kamu harus sholatnya begini dong. Ya. Jadi itu ya boleh. Intinya kenapa Allah memberikan keringanan tadi ya, dengan menggabungkan sholat. Kalau memang kamu tidak yakin untuk sholat di kereta, akhirnya lebih baik menggabungkan misalnya sholat duhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Ya itu ya sholat yang bisa digabungkan. Kalau asar dengan maghrib tidak bisa. Gitu ya. Nah, untuk lebih yakinnya lagi itu seperti itu ya, ketika kamu tidak mau meninggalkan sholat dan bukan di kodok. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ya, baik, terima kasih untuk semuanya. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Senang. Ya, terima kasih, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sebelum Ibu tutup dengan salam, Ibu ada pantun. Oke. Kue putu pakai gula batu. I love you AP1. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya silakan pulang.